Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kak Tri Handoko. Hari ini kita akan belajar materi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Jangan lupa anak-anak untuk klik subscribe dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dengan catatan, yang pertama, jika mempunyai penyebut sama, maka langsung dijumlahkan atau dikurangkan pembilangnya. Namun, jika pecahan tersebut berbeda, maka disamakan terlebih dahulu penyebutnya, kemudian dijumlahkan pembilangnya. Kita kasih contoh. 1/4 ditambah 2/4. Di sini penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi sama dengan 3/4. Contoh berikutnya. 2/8 ditambah 4/8. Penyebutnya sudah sama, kita tinggal melihat pembilangnya. Kemudian kita jumlahkan. 2 ditambah 4 sama dengan 6/8. Bagaimana? Sudah paham kan? Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Sekarang contoh pengurangan. 4/5 dikurangi 2/5. Karena sudah sama penyebutnya, kita kurangkan saja pembilangnya. 4 dikurangi 2 sama dengan 2/5. Contoh berikutnya, 6/9 dikurangi 5/9. 6 dikurangi 5 sama dengan 1/9. Tidak ada masalah kan kalau penyebutnya sudah sama? Oke, kita meningkat ke materi berikutnya yang penyebutnya belum sama. Ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan jika penyebutnya berbeda. Contoh, 1/3 ditambah 2/5. Di sini penyebutnya yang 1/3, yang 1/5. Kita harus apa? Kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Ada dua cara. Yang pertama, untuk menyamakan penyebut, anak-anak bisa menggunakan perkalian penyebut. Atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan KPK penyebut pecahan tersebut. Tetapi dalam video ini kita akan mengajarkan yang pertama dulu, yang menyamakan penyebut dengan perkalian penyebutnya. Ya, penyebutnya 3 dan 5 kalau dikalikan itu sama dengan 15. Jadi nanti penyebutnya semuanya harus diganti menjadi per 15. Paham kan? Oke, kita terapkan. 1/3 ditambah 2/5 sama dengan 3. Agar jadi 15, kita harus kalikan 5. Jadi kita masukkan ke sini, 3 kali 5 sama dengan 15. Sedangkan jika penyebutnya itu kita kalikan 5, maka agar adil pembilangnya juga harus kita kalikan 5. Jadi 1 pun harus kita kalikan 5. 1 dikali 5 berapa anak-anak? Iya, 5. Kita masukkan ke sini. Kemudian 5 agar menjadi 15, kita kalikan 3. 5 dikali 3, kita masukkan sini sama dengan 15. 2 pun kita harus adil, kalikan 3 sama dengan, masukkan sini 6. Jadi sudah ketemu penyebut yang sama, tinggal menjumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 6 sama dengan 11/15. Bagaimana? Asik kan metode yang diajarkan? Mudah sekali. Oke, kita kasih contoh berikutnya. Masih dalam penjumlahan jika penyebutnya yang beda. Contoh,
2/4 ditambah 3/7 sama dengan titik-titik. Kita lihat penyebutnya beda, kita kalikan saja penyebutnya. 4 dikali 7 sama dengan 28. Kita buat seperti tadi ya, jadi penyebutnya kita jadikan per 28. Oke. Ya, 4 agar menjadi 28 itu dikali 7. Kita masukkan seperti tadi, 4 dikali 7 sama dengan 28. 2 juga harus dikali 7. 2 dikali 7 sama dengan 14. Kita masukkan sini, kemudian 7. 7 agar jadi 28, kita kalikan 4. Kita masukkan ke sini, 7 kali 4 sama dengan 28. 3 juga dikalikan 4, kita masukkan sebelah sini, 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian jumlahkan pembilangnya. 14 ditambah 12 sama dengan 26 per 28. Bagaimana? Mudah sekali kan? Oke, sekarang kita belajar yang pengurangan. Ya, kita samakan, kita kasih contoh. Contohnya 2/6 sama dengan 2/4 dikurangi 2/6 sama dengan titik-titik. Pembilangnya sudah sama, penyebutnya beda. Tetap kita harus menyamakan penyebutnya dulu, bukan menyamakan pembilangnya ya. Jangan kebalik. Kita samakan 4 dikali 6 sama dengan 24. Jadi penyebutnya kita jadikan 24. Seperti tadi, kita buat seperti tadi. Iya, agar menjadi 24, 4 dikali 6. Kita masukkan sebelah sini sama dengan 24. 2 juga harus dikali 6. 2 dikali 6 berapa? 12. Kemudian 6 dikali 4 agar menjadi 24. Kita masukkan sini. 2 yang sini juga kita kali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. 12 kurangi 8 sama dengan 4/24. Mudah kan? Oke, kasih contoh sekali lagi. Oke, soal berikutnya. Contoh. 1/2 ditambah 3/8 sama dengan, samakan dulu penyebutnya, 2 dikali 8 sama dengan 16. Jadi penyebutnya kita jadikan per 16. Kita buat seperti tadi. Ya. 2 agar jadi 16 kita kalikan 8. 2 dikali 8 sama dengan 16. 1 kita juga kalikan 8. 1 dikali 8 sama dengan 8. Kita masukkan sebelah sini. Kemudian yang satunya, 8 dikali 2 sama dengan 16. 3 juga dikali 2. 3 kali 2 berapa? 6. Kita masukkan sebelah sini, kemudian kita kurangkan. 8 dikurangi 6 sama dengan 2/16. Bagaimana anak-anak? Mudahkan dipahami penjelasan dari Pak Guru? Oke, kalau sudah paham, kita akan melanjutkan kepada soal. Nanti kita kasih soal 10 soal penjumlahan dan 10 soal pengurangan. Namun jika anak-anak belum paham, silakan video ini kalian putar berulang-ulang sampai paham terlebih dahulu, kemudian kerjakan soal evaluasinya. Ya, kerjakan soal berikut ini dengan benar. Nah, kita kasih soal di sini, semua penyebutnya berbeda agar kalian lebih mahir dalam menjumlahkan dan mengalihkan pelajaran matematika.
Oke, kita lanjut soal pengurangannya. Silakan anak-anak catat di buku tulis. Soal pengurangannya juga sama, penyebutnya berbeda. Silakan anak-anak samakan dulu penyebutnya dengan metode perkalian penyebutnya. Oke, cukup ya anak-anak dalam menulis soalnya. Kita nanti akan evaluasi bagaimana, apakah anak-anak dapat nilai yang memuaskan atau tidak. Kalau memuaskan, itu tandanya anak-anak sudah memahami apa yang Pak Guru berikan. Tapi jika belum, ya kita akan ulangi lagi materi ini sampai kalian semua tuntas. Bagi pembaca atau YouTuber yang ingin mengetahui kunci jawabannya, bisa inbox di kolom komentar. Oke? Terima kasih kepada anak-anak dan orang tua yang telah mendampingi belajar anak-anak semua. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian selalu mendapat notifikasi pada video berikutnya. Terima kasih.